Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 10 terakhir sudah kita masuki dan ini adalah malam terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih di antara 1 tahun ini waktu-waktu terbaik. Ada siang terbaik, ada malam terbaik. Ada hari terbaik di antara pekan, ada bulan terbaik di antara bulan-bulan yang ada. Ramadan menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang ada dalam 12 bulan. Hari Jumat menjadi hari terbaik di antara hari-hari yang ada dalam 1 pekan. Dan 10 awal bulan Dzulhijjah itu merupakan siang terbaik yang Allah tetapkan dalam 1 tahun. Dan 10 terakhir dari bulan Ramadan adalah malam terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih dalam 1 tahun. Maka bismillah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika bercerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir. Ibunda Aisyah mengatakan kana yajtahid fi ashril awakhir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersungguh-sungguh ketika masuk 10 malam terakhir. Maka dari itu kita harus betul-betul mampu untuk menjadikan 10 malam terakhir ini adalah waktu terbaik dalam kehidupan kita. Idza jaa ashrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk 10 malam terakhir maka beliau itu menyingsingkan lengan baju, menghidupkan malamnya dan memotivasi anggota keluarganya. Mudah-mudahan ketika Allah pilih 10 malam terbaik ini menjadi malam terbaik selama 1 tahun, begitu juga kita diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan 10 malam terbaik ini adalah, atau 10 malam terakhir Ramadan ini adalah malam yang mampu membuat kita menjadi hamba terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam 10 malam terakhir ini ada yang mulia juga, yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan 1 surat khusus yang diatasnamai dengannya, Al-Qadar. Kalau kita baca sedikit, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jadi salah satu kemuliaan malam ini karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Seperti kita tahu, Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama dari Sidratul Muntaha menuju ke Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Turunnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Turun ketika 1 paket turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah ini turun di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Kita perlu tahu bahwa Lailatul Qadar ini adalah sebuah nama
dari malam yang Allah pilih untuk mendapatkan banyak kebaikan. Maka namanya Lailatul Qadar. Qadar ini artinya al-karam, kemuliaan. Disebut Lailatul Qadar karena malam ini begitu mulia. Dengan hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalamnya. Salah satunya adalah turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini turun di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan malam itu karena Allah turunkan Al-Qur'an yang mulia. Tentu tidak sembarangan Allah pilih malam sehingga malam ini menjadi malam yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu disebut juga dengan Lailatul Qadar karena Al-Qadar di sini artinya Al-Hukm. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ketika menjelaskan bahwa malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu di situ disampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan tentukan dari takdir. Maka Al-Qadar ini diambil seolah dari kalimat takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menentukan takdir selama 1 tahun. Takdir sanawi. Bagaimana ajal seseorang, bagaimana rezeki seseorang. Maka kenapa kita disunnahkan di malam ini untuk memperbanyak doa? Karena la yaruddul qadar illa doa. Nabi mengatakan begitu dalam sabdanya. Tidak ada yang mampu untuk menggeser takdir kecuali dari doa. Maka kita diminta untuk memperbanyak melafatkan berbagai macam doa agar segala takdir baik itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Al-Qadr ini juga maknanya ad-dhiq. Bagaimana ketika malam ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan malam yang sempit, ad-dayyiq. Seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan, faquddira alaih. Maka kalau seandainya kalian itu tidak melihat hilal, maka diminta untuk mentakdir. Takdirnya menyempitkan bilangannya. Maka disebut sebagai malam yang sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu malaikat begitu banyak turun ke atas muka bumi ini. Malaikat-malaikat rahmat turun memenuhi seluruh langit dunia. Dan mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan segala macam kebaikan. Maka cukup dengan berbagai macam makna tadi membuat malam ini menjadi malam yang mulia dan malam yang betul-betul harus menjadi target utama kita untuk bisa mendapatkan kebaikan darinya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan lebih banyak lagi kebaikan yang bisa kita dapatkan. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik di sini kalau yang disampaikan oleh para ulama menyampaikan lebih baik daripada 1000 bulan adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang di malam hari itu, maka dia lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh orang lain selama 1000 bulan. Tentu yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. 1000 bulan itu kalau dibikin 83 tahun, 4 bulan, kurang lebih. Tapi itu kalau sama dengan, ini ungkapannya lebih baik gitu. Jadi kalau lebih baik ya berarti lebih jumlahnya. Lebih dari 83 tahun, berapa? Ya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Jadi orang beribadah di malam itu maka seolah nilainya sama dengan ibadah 100 tahun. Baca Quran sama dengan baca Quran 100 tahun. Ya, sedekah sama dengan sedekah 100 tahun. Pengajian sama dengan pengajian 100 tahun. Ya, melakukan segala macam bentuk aktivitas kebaikan sama dengan melakukan aktivitas kebaikan selama 100 tahun. Bayangkan, maka jangan haramkan diri kita dari malam-malam ini dengan segala macam bentuk amal soleh dan kebaikan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha. Malaikat-malaikat semuanya turun, makanya malam ini disebut juga malam Qadar yang artinya sempit, karena malaikat semua turun. Wa ruhu fiha, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi dengan tugas mereka masing-masing, dan tugas yang disampaikan adalah tugas untuk memberikan limpahan kebaikan kepada hambanya yang malam hari itu sedang melaksanakan aktivitas ibadah. Salamun hiya, Allah berikan berbagai macam bentuk keselamatan bagi hambanya. Hatta matla'il fajar,
malam hari itu dari awal sampai akhir. Dari sini juga kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar, lailah artinya malam, maka dia pasti terjadi di malam hari. Mulai dari ba'da isya sampai dengan fajar, terbit fajar. Maka malam yang mulia ini terjadi pada malam hari setelah isya sampai dengan terbit fajar. Waktunya seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW banyak meminta kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Kita diminta untuk memperbanyak mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 terakhir ini malam-malam ganjil harus lebih dikuatkan. 21, 23, 25, 27. Dan ketika ada beberapa sahabat yang bertanya berkaitan dengan malam mana yang paling kuat di antara malam-malam itu yang kemungkinan besar terjadi Lailatul Qadar, maka Nabi mengatakan malam 27. Di malam 27. Maka hendaknya di malam 27 kita betul-betul lebih berjibaku tanpa mengurangi usaha kita di malam-malam sebelumnya, tetapi di malam 27 itu kita lebih menambah effort dan usaha kita agar lebih optimal untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita perlu tahu bahwa tidak ada hadis sahih yang bercerita tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, seperti yang banyak disampaikan oleh orang-orang, seperti malam itu tidak ada gonggongan anjing, ya tidak ada angin berhembus, ya air laut menjadi tawar, itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya ketika berbicara tentang Lailatul Qadar adalah beberapa. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nabi SAW beliau menyampaikan dari ciri-cirinya itu adalah matahari, keesokan harinya itu mataharinya tidak panas, bercahaya tapi tidak panas. Ya, bercahaya tapi tidak panas ini gimana ya? Terang tapi dia tidak bikin kita itu kepanasan gitu. Seolah mataharinya itu betul-betul memberikan kedamaian. Tetapi ini juga bercerita tentang keesokan harinya, bukan sebelumnya. Ini untuk satu hikmah besar agar kita tidak sekedar mencari atau dihabiskan waktu mencari tanda-tandanya semata. Tapi bagaimana kita dihabiskan waktu untuk menghiasi malam itu dengan ibadah kepada Allah. Andai besok harinya kita lihat bertepatan dengan tanda seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu sebagai bahagian daripada busyra, kabar baik bagi kita. Untuk bisa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka bismillah, mari di malam Lailatul Qadar ini, di malam-malam sisa 9 malam terakhir di bulan Ramadan ini, ya karena ini sudah malam 21 ya. Perbanyaklah kita beribadah kepada Allah, perbanyak salat, rukuk, sujud kita. Perbanyak bacaan Quran kita, perbanyak zikir kita. Dan zikir yang harus diperbanyak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya dengan Nabi SAW, kalau berjumpa dengan malam ini bagaimana yang harus diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampuni aku. Ya, ini yang terus diperbanyak, terus minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar di malam Lailatul Qadar itu takdir yang dicatat adalah takdir-takdir baik. Ya. Sehingga setahun ke depan itu kita mendapatkan takdir baik. Karena pada malam hari di mana dicatatkan takdir itu kita minta yang terbaik dan Allah catatkan yang terbaik. Bersedekah jika memungkinkan. Ya, dan sekarang alhamdulillah begitu banyak momen untuk bisa dan kesempatan untuk bisa bersedekah. Melalui apapun online dan lain sebagainya. Melakukan kajian dan segala macam bentuk aktivitas baik. Mudah-mudahan kebaikan ini mampu menjadikan kita manusia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam mulia ini mampu menjadikan kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.